Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum sholat dalam luar angkasa. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa kewajiban sholat bagi seorang muslim yang balik dan berakal itu diwajibkan atas orang tersebut adalah sholat khamsu sholawatin, 5 sholat dalam 1 hari 1 malam. Inama tajibu as-salatu ala muslimin mukalafin zahirin. Diwajibkan sholat itu atas orang muslim. Mukalaf itu di mana seseorang sudah menginjak usia balik dan memiliki akal yang sehat. Maka ditegaskan di dalam kitab I'anatul Talibin, madama akluhu sabitan, sepanjang akal seseorang itu, akal sehatnya menetap atau berada, maka sholat wajib dilaksanakan. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, hukum sholat dalam luar angkasa. Ketika seorang muslim yang mukallaf pergi keluar angkasa, maka melaksanakan sholat di sana itu tetaplah wajib. Karena sholat ini memiliki sebuah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa dengan alasan hanya pergi keluar angkasa lalu kita tidak mengerjakan sholat. Karena para ulama mengatakan, li'anna wad as-salati fala yaduru urudu man'in. Sesungguhnya melaksanakan sholat itu tidak menjadi halangan dengan adanya sesuatu yang menghalangi atau sesuatu alasan. Karena uzur sholat itu cuma ada 2, yaitu a'dharus sholat, an-naumu wa nisyan. Uzur dalam sholat itu cuma 2. Yang pertama tidur atau ketiduran, dan kedua lupa. Nah, bepergian keluar angkasa ini tidak menjadi suatu alasan untuk meninggalkan sholat. Karena baginda Rasulullah SAW jelas menegaskan bahwa sholat itu merupakan tiangnya agama. Lalu baginda Rasul menegaskan bahwa sholat al-ahdu bainana wa bainal kufar as-sholat. Ini jelas sebuah penegasan untuk pembeda di mana seseorang dikatakan muslim dan non-muslim itu dilihat dengan melaksanakan sholatnya. Dengan demikian maka kewajiban sholat ini para ulama tidak ada yang berani untuk mentolerir meninggalkan sholat sekalipun kita berada di ruang angkasa. Yang menjadi permasalahan mungkin di sini tata cara melaksanakan sholatnya. Yang pertama mungkin dalam batasan waktu. Karena di dalam ruang angkasa seperti yang masyhur, saya pernah baca-baca di dalam internet, itu yang menjadi kebiasaan yang terbanyak dipakai base camp-nya para peneliti luar angkasa itu adalah Stasiun Antariksa Internasional atau ISS. Di mana ketika kita berada di sana, kecepatan mengorbit bumi itu sampai 26.600 km per jam.
intinya begini, ketika kita berada di sana, maka kita akan mengalami periode terbit dan terbenamnya matahari itu akan terjadi setiap 9 menit sekali. Nah, di sini apabila kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang mana sholat ini bertalian dengan perputarannya matahari, pergerakannya matahari, perputarannya bumi. Seperti dalam surat Al-Isra ditegaskan, diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala, aqimi sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr. Aqimi sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wal qur'anil fajri. Innal qur'anal fajr kana masyhuda. Nah, di sini dirikanlah sholat liduluki samsi ketika tergelincir matahari. Ila ghasaqil laili. Dan ketika gelap malam. Sementara di situ kalau kita berada di luar angkasa, di mana kita menetap di stasiun antariksa internasional, itu yang namanya tergelincir matahari itu akan per sekian menit. Artinya belum kita melaksanakan sholat, matahari sudah terbit, matahari sudah terbenam. Lalu seperti di dalam surat Hud dikatakan, wa aqimi sholata tarafai nahari wa julufa minal lail. Dirikanlah sholat pada penghujung 2 siang. Penghujung 2 siang itu diartikan sama para ulama, ditafsirkan penghujung awal 2 siang itu subuh dan duhur. Lalu itu 1 penghujung. 2 ujung lagi yaitu asar dan maghrib. Wa zulufa minal laili, dan pada permulaan malam yaitu isya. Nah, sementara kalau seperti yang dikatakan tadi bahwa kita berada di stasiun antariksa internasional, itu akan terjadi terbenam matahari per 9 menit sekali. Maka di situ tidak ada waktu untuk melaksanakan sholat. Nah, dalam hal ini alhamdulillah dalam hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan bahwa di zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki atau seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW tentang bagaimana melaksanakan sholat di suatu tempat yang 1 hari 1 malamnya itu sama dengan 1 tahun di daerah Mekah. Mungkin pertanyaan di situ. Maka baginda Rasulullah SAW untuk menghadapi pertanyaan itu, yang dimana si laki-laki tersebut mengatakan, apakah cukup dengan 1 kali sholat? Padahal kalau kita di Mekah 1 tahun, sementara di daerah kutub tersebut itu cuma 1 hari 1 malam. Maka baginda Rasul menjawab, la, tidak cukup. Tapi bagaimana caranya? Kita harus mengukur, mengkira-kirakan waktu daerah tersebut dengan waktu 1 hari 1 malam di daerah yang normal. Nah, maka ketika solusinya kita berada di luar angkasa, kita melaksanakan sholat dengan mengikuti daerah di mana kita berangkat. Atau daerah mata terdekat. Tidak ada mata terdekat. Karena yang terdekat itu adalah bisa planet lain. Maka di sini kita memahami apa yang dikatakan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu, di mana seseorang berada di kutub atau di daerah yang tidak tentu siang dan malamnya, maka untuk mengambil waktu sholat dan puasa itu yaitu diambil dari waktu negeri yang terdekat. Maka jelas
kita bisa mengambil waktu sholat, karena sholat ini ditegaskan dalam Al-Quran, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, memiliki waktu yang telah ditentukan. Nah, cara menentukan waktu diambil dari daerah mana atau negeri mana kita berangkat ke luar angkasa. Misal kita berangkat dari Jakarta, maka yang dipakai oleh kita itu adalah waktu Jakarta. Waktu Jakarta. Nah, itu bisa dipahami masalah waktu. Jadi yang dipakai tetap waktunya, waktu kalau dari Jakarta, waktu Indonesia bagian barat, di mana jadwal sholatnya sudah tertera. Nah, bisa melaksanakan sholat disesuaikan dengan waktu dari daerah asal kita berangkat ke luar angkasa. Li'anal umuro bi khawatimiha. Karena sesungguhnya setiap segala sesuatu hal itu berada dalam khatimnya, dalam ujungnya. Lalu yang kedua permasalahannya mungkin itu masalah kiblat. Karena masalah kiblat ini menjadi syarat dalam keabsahannya seseorang melaksanakan sholat. Untuk kiblat itu banyak sekali pendapat para ulama. Langsung menghadap ke Ka'bah, sementara dari luar angkasa itu sangatlah jauh. Nah, di sini dalam fikih terdahulu sudah dikatakan masalah kiblat ini adalah, sekalipun ini menjadi masalah syarat dalam sholat, apabila kita bisa melakukan dengan keyakinan, dengan yang presisi menghadap ke kiblat ini, yang menjadi kiblat kita itu adalah Ka'bah, ya, maka menghadaplah ke Ka'bah. Apabila kita itu sangat jauh dari Ka'bah atau di luar Ka'bah, maka menghadaplah ke Masjidil Haram. Apabila kita jauh tidak tahu posisi Masjidil Haram, maka menghadaplah ke Mekah atau ke Tanah Haram. Itu ada di dalam hadis Ibnu Abbas. Ka'bah itu al-Ka'bah itu kiblatul masjid. Ka'bah itu kiblatnya orang yang berada di dalam masjid. Wal masjidu kiblatul haram. Masjidil Haram merupakan kiblatnya tanah haram. Sementara al-haram kiblatul masyriq wal maghrib. Yang namanya tanah haram itu merupakan kiblatnya orang yang berada di luar Mekah. Maka pawali wajhaka satrul Masjidil Haram. Sementara kita itu sekarang ada di luar angkasa. Yang menjadi kiblatnya itu tentu karena kalau dilihat dari keterangan tersebut, maka kiblatnya bagi orang yang ada di luar angkasa itu adalah bumi kita yang kita duduki sekarang ini. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena jelas dengan kalimat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin." Sesungguhnya bait yang menjadi kiblat ini, yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, itu berada posisinya bi Bakkah. Di Bakkah itu di tanah Mekah, mubarakan, yang diberkahi. Dan di situ menjadi wahudan dan petunjuk lil alamin, bagi seluruh alam. Maka kalau bisa kita menghadap langsung ke Mekah, ya kalau tidak cuman kelihatan bumi yang menghadap ke planet bumi. Itu yang menjadi kiblat ketika kita sholat di luar angkasa. Lalu mungkin yang lainnya dalam tata cara melaksanakan sholat itu bisa dilaksanakan dengan jamak qashar.
Dan bagaimana kita melaksanakan sholat, karena di luar angkasa itu ada masalah gravitasi. Nah, dengan masalah gravitasi tersebut, apabila kita tidak mungkin melakukan berdiri dengan tegak, maka sebisanya. Apabila kita bisa sambil duduk, ya sholat dengan duduk. Apabila sholat sambil bisanya dengan terlentang, ya dengan terlentang. Sesuai dengan sholatnya yang darurat atau sholatnya yang lagi sakit. Mungkin pada kesimpulannya, untuk hukum sholat dalam luar angkasa, dari sisi hukum tetap sholat wajib dilaksanakan dalam satu hari satu malam. Ukuran waktu di mana waktu keberangkatan dia keluar angkasa itu yang menjadi waktunya, maka tetap harus dilaksanakan 5 kali dalam satu hari satu malam. Tapi masalahnya boleh dijama dan dikosor untuk sholat duhur dan asar, sholat maghrib dan isya. Sekian pembahasan sholat atau hukum sholat di luar angkasa. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.